Sesuai dengan pujian kami pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Itulah yang menjadi bukti dari kebesaran Tuhan, bahwa setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya bahwa segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan kiranya yang terus memberkati kami, secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemberitaan firman ini, sehingga kami semua senantiasa bersuka cita oleh karena Engkau yang sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami sepakat di dalam ruangan ini Tuhan, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan Roh Kudus-Mu bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita sama-sama ada di minggu yang keempat, ya. Minggu yang keempat tanggal 26, tanggal 25, dan saya informasikan sekali lagi bahwa besok jam 9 pagi gitu ya, kita ada di tempat ini kembali. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan memulai apa yang sudah kita rencanakan, yaitu membangun rumah Tuhan. Saudara yang terkasih, mari sama-sama kita dukung dalam doa, ya. Kita dukung dalam kita juga dukung dalam doa dan dana, gitu ya. Mari kita semua sidang jemaat Tuhan, ya. Nggak usah banyak-banyak gitu kan, 1.000 sehari, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Ya, kalau ini adalah rumah Tuhan, Tuhan pasti ada banyak orang yang bilang sama saya, kalau yang membangun rumah Tuhan adalah Tuhan, dan gitu ya. Tuhan pasti bertanggung jawab. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita sama-sama dukung ini dalam doa supaya semua boleh berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di minggu yang keempat ini kita belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya hari ini tadinya ada pertama sebenarnya saudaraku yang terkasih, kami sudah merencanakan memang ada hambanya yang akan menyampaikan firman jauh hari. Lalu kemudian beberapa hari yang lalu dia bilang, oh saya tidak bisa, kalau pagi sekali saya masih repot Pak, saya ibadah kedua saja. Ya, puji Tuhan. Jadi saya juga mempersiapkan diri, ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita masih tetap yang sama, ya, adalah firman yang berkuasa, ya, firman yang berkuasa. Saudara, beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang firman yang berkuasa, dan kita percaya bahwa ini adalah satu hal yang sedang Tuhan bicarakan bagi kita, supaya kita mengerti betul bahwa saudara, bahwa hidup kita ini, ya, adalah karena firman Tuhan. Ada banyak orang memang berkata bahwa saya punya kehendak bebas, saya punya kehendak bebas, bagaimanapun itu adalah kehendak saya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, apakah pertanyaannya, apakah kita sejalan? Apakah kehendak kita sejalan dengan kehendak Tuhan? Ini yang harus kita perlu perhatikan di dalam hidup ini. Karena ada banyak di dalam hidup ini yang terjadi adalah kehendak kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang percaya tidak nyaman di dalam kehidupan mereka, tidak berbahagia di dalam tidak berbahagia di dalam komunitas mereka, tidak enjoy di dalam komunitas mereka, karena mereka berpikir bahwasanya, ya,
standar kebahagiaan yang mereka miliki adalah kebahagiaan yang menurut pandangan manusia itu baik. Jadi saudaraku yang terkasih, ada banyak orang seperti, kalau saya lagi nyaman di sini, saya bisa. Kalau tidak, ya berarti saya punya kehendak bebas untuk melangkah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang kita perlu perhatikan dalam hidup ini. Nah, Tuhan tidak membiarkan kita untuk memiliki satu jauh dari rencana Tuhan. Karena begini, yang saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita. Nah, bagaimana rencana Tuhan itu bisa tercapai dalam hidup kita kalau kita juga punya kehendak sendiri? Ya, nggak akan pernah bisa. Ya, tapi kalau Tuhan punya rencana dalam hidup kita, lalu kita setia dalam rencananya Tuhan, saudara, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, meskipun ya dalam keadaan ya mungkin lama, mungkin susah, mungkin sulit, tapi percayalah, janji Tuhan itu pasti. Amin. Amin. Ya, janji Tuhan itu pasti. Ya, asalkan kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri saja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau buka di dalam Mazmur 1 pasal 1 dengan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca secara bergantian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saya baca ayat 1 dan saudara baca ayat 2. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan dari yang fasik, tetapi seorang yang menunjukkan kami. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ada amin? Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan mengenal jalan setiap orang. Amin. Apapun yang kita tuju, apapun yang kita ambil, apapun keputusan yang kita ambil, Tuhan mengenal jalan setiap orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan juga mengenal setiap jalan orang yang benar dan setiap jalan orang fasik itu pasti menuju kebinasaan. Nah, saudara, kembali kepada kita tadi bahwa ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan ini adalah firman yang sudah terlalu sering saudara dengar. Ya, terlalu sering kita dengar, lalu kemudian firman ini saya juga percaya saudara hafal. Ada yang hafal firman Tuhan ini? Ada? Ada yang hafal? Ayat satunya aja ada. Sudah sering kita dengar firman Tuhan ini? Ya? Sudah hafal ayat satunya saja? Baru dihafal, Pak. Puji Tuhan. Harusnya kita sudah hafal kalau sudah sering. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Halo, coba. Sudah hafal? Hah? Ada yang hafal? Sudah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk. Nah, pas. Lalu kemudian duduk. Jadi ada pertama berjalan, berdiri, lalu kemudian duduk. Ya. Ayat 2-nya. Ada yang hafal? Ayat dibaca itu bukan dihafal.
Ya, saudara, saya percaya firman Tuhan ini malah ada lagunya. Berbahagialah orang yang kesukaan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saking terlalu sering kita dengar firman Tuhan ini, kita lupa. Iya, kebanyakan. Ya. Makanya kalau kebanyakan satu aja. Ya. Belum selesai di sini sudah lagi kemakan, Saudara. Enggak habis firman Tuhan saja belum satu kita belum lakukan. Ya, kita semua datang, masuk semua. Bapak Ibu Saudara, kelebihan juga tidak masuk. Tidak baik. Ya. Segala sesuatu yang berlebih juga tidak baik. Gemuknya lebih nggak baik juga. Betul nggak? Betul. Ya. Terlalu kurus juga, lebih kurus lagi juga tidak baik. Ya. Sedang-sedang saja. Seperti Bang Daniel gemuknya itu sedang. Itu sedang. Ya. Kalau Suryadi kurusnya seperti itu. Ya, sedang-sedang juga. Ya. Nggak kurus, nggak gemuk. Kalau Bang Daniel sama juga, nggak gemuk, nggak kurus. Mereka ini sedang-sedang. Ya. Kalau diukur itu namanya ini proporsional mereka. Ya, proporsional. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, makanya benar kata Ibu Ayin tadi, karena kebanyakan sampai tidak hafal, lupa. Jadi saudara bagaimana? Ya cukup. Makanya saya selalu bilang satu ayat setiap hari saja, satu ayat kita dengar. Nah, bagaimana kalau kita bisa sampai 5, 6 kali, 7 kali ibadah dalam satu hari? Mana firman Tuhan yang kita mau lakukan? Ya kan? Kata orang kalau banyak makan, semua dimakan, bengek deh. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang saya sampaikan bagi setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita pahami, bahwa ada banyak orang berkata bahwa saya bahagia, ya, atau saya tidak bahagia, tidak terlalu enjoy. Banyak orang yang merasakan hal itu. Kenapa? Karena kita pakai standarnya manusia. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada status di Facebook contoh, bahagia itu sederhana. Ya kan? Tulis status lagi makan singkong dengan kopi. Bahagia itu simple. Ya, cukup dengan singkong dan kopi. Ya, sudah bahagia. Lalu kemudian panjang lagi status, ya, jalan-jalan nih ya sama keluarga. Bahagia itu simple, asalkan bisa berkumpul dengan keluarga. Wow. Ya. Padahal dia di rumah gitu, ya kan? Lalu misalnya contoh pergi, ya, lalu ditulis dan bahagia itu simple, asalkan bisa makan enak setiap hari. Ada juga seperti itu. Lalu ada yang balas lagi, bahagia itu menurut saya simple sekali. Yang penting, ya, hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, ini standar bahagia yang menurut orang, ya, yang menurut kita secara manusia itu adalah satu kebahagiaan. Ya, kadang kita mendapatkan sesuatu, kita mendapatkan berkat, lalu kemudian kita, bahagia itu simple. Kalau kita menerima ya iya jelas lah. Ya, orang menerima berkat pasti bahagia. Tapi bagaimana kebahagiaan ini bisa kita nikmati hari lepas hari? Bagaimana kebahagiaan ini kita bisa nikmati setiap saat? Karena standarnya manusia kebahagiaan yang kita pikirkan adalah, saudara, ketika saya mood itu saya bahagia. Tapi kalau saya nggak mood, saudara, saya tidak bahagia. Itu standarnya manusia. Tapi standarnya Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam, yang berkata begini, baik atau tidak baik waktunya, keadaannya, itu harus bahagia. Nah, oleh sebab itu hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara yang terkasih, kenapa kita harus bisa berbahagia di saat hidup kita tidak baik, tapi kita tetap bisa bahagia.
Ini yang perlu kita pikirkan. Nah, itu sebabnya pemazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini menurut nasihat orang fasik. Saya percaya dia berteman dengan orang, tapi dia salah berteman. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, saya baca satu artikel begini. Teman, saudara, dari teman, ya, maka kita harus hati-hati pilih teman. Dari teman, saudaraku yang terkasih, kita mengenal segala sesuatu. Ya, bukan dari musuh. Dari mana kita bisa minum? Dari mana kita bisa mabuk? Itu dari teman. Bukan dari musuh. Musuh tidak akan tawarkan kamu minum. Tapi teman, ketika kamu lagi ada di dalam keadaan yang tidak stabil. Kamu kenapa? Saya lagi stres. Saya lagi ini pekerjaan. Saya lagi punya banyak masalah. Teman bilang, ayo kita minum dulu. Betul? Siapa yang ngajak kita minum? Siapa yang menjerumuskan kita? Teman. Ya? Kita anggap dia teman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, makanya dia berkata, orang yang berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Seolah-olah orang fasik ini menasehati dengan hikmatnya. Nah, oleh sebab itu kita perlu hati-hati di dalam hal ini. Saudara, ada bahaya ketika kita bertemu dengan orang-orang pasti, nasihatnya luar biasa. Banyak yang bernasihat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, pemazmur mengingatkan kita supaya kita memiliki satu kebahagiaan yang tetap di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita kehilangan kebahagiaan, kehilangan sukacita kita hanya karena. Bapak Ibu Saudara, orang, ya, dia berkata apalagi dalam artikel itu, kita bisa bunuh diri juga karena teman. Rumah tangga bisa kacau ini juga karena teman. Ya, kalau kita curhat sama teman, kenapa? Istrimu, masalah rumah tangga. Kalau saya tinggalin aja itu. Itu teman. Kalau musuh nggak mungkin, betul nggak? Teman. Ya, kalau lagi putus cinta, ya kayak gitu-gitu nggak usah, udah biarin aja, dia mati sekalian kan. Teman kadang-kadang yang memberi saran, Bapak Ibu, itu teman. Kadang-kadang yang membawa kita kepada ketidakbaikan, seolah-olah kita berpikir benar, ternyata itu salah. Itulah sebabnya dia berkata, jangan berdiri menurut nasihat, tapi menurut nasihat siapa? Nasihat sesuai dengan standar firman Tuhan. Ini yang harus kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, Tuhan ingin kita, ya, bahagia. Dan saya percaya siapapun di antara kita ingin bahagia. Amin. Siapa yang tidak ingin bahagia? Coba angkat tangan. Yang ingin bahagia angkat tangan. Nah, ada juga yang tidak, nggak mau. Ada juga yang tidak angkat tangan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita lihat standar kebahagiaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa hari ini, saudaraku yang terkasih, standarnya kebahagiaan orang percaya adalah yang pertama, saudara, bahwa hidup mereka hanya mencintai firman Tuhan. Ayat 3 jelas, ayat 2 jelas. Dia berkata begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak ada standar kebahagiaan yang lain selain daripada apa? Selain daripada kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kebenaran. Kalau kita berdasarkan kehidupan kita sendiri, kebenaran manusia, apa yang menjadi standar kebenaran manusia? Manusia berdosa, saudara. Tapi Tuhan itu adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah maha mulia, dia adalah maha suci. Oleh sebab itu
Tuhan ajarkan kita supaya apa? Kita pakai yang namanya standar standar tuh uang standarnya. Kalau saudaraku yang terkasih begini, kalau standarnya tadi manusia adalah hari ini kalau saya lagi mood, saya bahagia. Kalau saya lagi terima kado, saya bahagia. Kalau saya lagi makan enak, saya bahagia. Ya, itu standarnya manusia. Tapi kalau saya lagi dalam kesulitan, bagaimana saya bahagia? Kalau saya lagi dalam sakit penyakit, bagaimana saya harus tertawa dan bersuka cita bahagia? Tidak mungkin. Standarnya manusia adalah apa? Bahagianya itu tergantung situasi. Ya. Tapi bahagia di dalam Tuhan yang menjadi standar ketika standar kebahagiaan kita adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, merenungkan standarnya Tuhan, kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh lingkungan, tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Karena bahagia itu adalah berdasarkan dari dalam hati. Bapak Ibu Saudara, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Sehingga apa? Kita menikmati kebahagiaan itu siang dan malam. Kita menikmati sukacita itu hari lepas hari. Setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik kita mengalami yang namanya kebahagiaan. Ya. Oleh sebab itu saudara, siapapun dari kita yang ingin menikmati kebahagiaan ini, Bapak Ibu Saudara, maka hal yang pertama yang menjadi standarnya adalah firman Tuhan. Kesukaannya ialah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, orang yang tidak suka baca firman, orang yang tidak suka baca firman akan juga kelihatan relasinya dengan sesama. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini yang harus kita perlu perhatikan di dalam kehidupan kita, bahwa ternyata yang Tuhan inginkan bagi kita manusia ini adalah firman Tuhan yang harus terutama dalam hidup kita. Cintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lalu kemudian melakukan firman Tuhan. Terkadang kita hanya sampai di dalam membaca firman. Ya, kita cinta firman Tuhan, tapi kita hanya sampai di mana? Hanya sekedar membaca, tidak merenungkan. Bahkan saudara, ada juga orang yang sampai kepada merenungkan, tapi tidak melakukan. Ya, ada orang yang melakukan, tapi tidak pernah baca firman Tuhan. Itu tidak mungkin. Ya, bagaimanapun standarnya adalah firman Tuhan. Dia katanya, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Oleh sebab itu yang menjadi standar kebahagiaan dalam diri orang percaya, Bapak Ibu Saudara, ya, apa tadi? Hidup yang mencintai firman Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi kita, kenapa sih firman Tuhan ini yang menjadi standar kebahagiaan? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan manusia? Ya, saudara yang terkasih, kenapa standar itu? Kenapa firman Tuhan itu menjadi standar kebahagiaan? Ya, ini satu pertanyaan. Ketika saya juga bertanya, kenapa harus firman Tuhan? Bukankah ada yang lain? Ya. Kalau mungkin misalnya yang lain begini, kalau saya bahagia itu kalau saya melihat istri saya bahagia, maka saya bahagia. Gitu kan? Begitu kan? Itu standarnya. Ya. Saya bahagia itu kalau saya lihat istri saya pakai baju baru walaupun saya enggak. Contoh kan gitu. Ya kan? Itu bahagia. Iya. Kalau yang pacaran misalnya, saya bahagia, ya. Kalau saya lihat dia makan, saya enggak. Saya bahagia banget, ya kan? Karena demi pacar. Kalau pacaran kan begitu, rela-rela enggak makan.
kamu aja yang makan, kamu aja yang makan, kamu, tumpah nasinya, udah gak ada yang makan. Gara-gara cuma kamu aja makan ya. Satu es krim beli karena uang pas-pasan kan begitu. Lagi pacaran nih beli es krim uang pas-pasan. Harga Magnum 20.000 sekarang. Ya uangnya 21. Ya kan? Ya. Demi pacar beli buat pacarnya Magnum. Lalu kemudian dia beli permen loli. Ya kan? Beli permen 1.000, permen 1.000. Kamu kenapa nggak beli ini Magnumnya? Nggak apa-apa, saya bahagia kalau kamu yang makan. Ya. Padahal dalam hati menderita amat, tertekan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka tidak boleh hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ini bukan bahagia namanya. Ya, bahagia itu kalau kita bisa nikmati sama-sama, betul? Iya dong. Ada makanan, gak ada makanan, kita tetap sukacita, itu namanya bahagia. Ya, meskipun misalnya pete dicampur ikan asli, ikan teri, bahagia sekali. Ditambah dengan sayur asem, enak sekali. Meskipun misalnya itu adalah sesuatu yang simpel, tapi bahagia. Ditambah dengan ikan cere. Ya kan? Wow. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bahagia namanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita perhatikan firman Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, pertanyaannya, mengapa standar kebahagiaan itu adalah firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, jawabannya begini. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Ingat, tema kita adalah firman yang berkuasa. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Ya. Nah, barang siapa yang mencintai firman Tuhan itu, saudara, hidupnya akan diubahkan. Artinya apa? Firman dapat mengubah kehidupan setiap orang. Ketika kita mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, harusnya hidup kita diubahkan. Tapi kalau kita hanya cinta firman Tuhan, suka baca firman Tuhan, tidak sampai dalam merenungkannya, hidup kita tidak pernah berubah. Makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, standarnya adalah firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita lakukan ketiga hal itu, saudara, hidup kita diubahkan. Hidup kita pasti akan diubahkan. Kenapa? Firman Tuhan seperti ini katakan. Ya, hidup kita diubahkan. Dia berkata bahwa ayat 3 tadi, ya, ayat 3 tadi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berarti hidup orang yang mencintai firman Tuhan, saudaraku yang terkasih, hidupnya adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara, tidak akan pernah mengalami yang namanya kekeringan. Dia tidak mengenal musim. Ya, yang dia tahu dia terus bertumbuh. Dia tidak mengenal keadaan kering, kemarau. Saudaraku yang terkasih, kenapa? Karena ia terus dialiri oleh aliran air. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, orang yang mencintai firman Tuhan, hidupnya akan diubahkan. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Oleh sebab itu inilah yang menjadi standar kebahagiaan dalam kehidupan orang percaya. Harusnya itu yang menjadi standar. Sehingga orang percaya tidak mengenal yang namanya apa? Oh, saya kering nih. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ia tetap bertumbuh meskipun tahun-tahun kering. Kenapa? Karena ia ada di tepi aliran air. Itu kehidupan orang percaya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang hidup kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Kita tidak bisa menikmati apa yang semestinya kita nikmati. Padahal Tuhan sudah sediakan untuk kita nikmati. Bapak Ibu Saudara, ya,
kesukaannya ialah firman Tuhan. Jadi orang yang mencintai firman Tuhan, hidupnya akan diubahkan. Ya. Makanya bukan secara kebetulan kalau Pak Gembala Senior bilang baca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Puji Tuhan. Ya. Di gerakan pertama ramai sekali orang yang sudah selesai baca firman Tuhan. Ya, di tahun kedua sudah mulai berkurang. Di tahun ketiga sudah berkurang benar. Nggak tahu nanti tahun keempat ada nggak yang sudah selesai nanti tahun keempat? Ya. Apalagi anak-anak muda, baca Alkitab, mendingan main Mobile Legends, mendingan nongkrong, ya, renungan depan HP tiap hari, ya, football, ya kan? Ada yang pura-pura tanpa dosa, nggak berdosa gitu, ya. Dia lihat yang telepon gembala, nggak diangkat-angkat, dia skip, dia lewatin aja. Ya, itu saudara yang tegas. Padahal pas ditelepon sama gembala keluar nama Manasuk, serem. Padahal sebenarnya itu mengingatkan, pulang, udah malam, kan gitu. Atau udah itu main gamenya, kan gitu. Ini enggak, karena lagi nanggung. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita cinta? Kalau kita lebih mencintai dunia, lalu kemudian kebahagiaan apa yang akan kita terima di depan? Ya, bukan tidak boleh main game, boleh, ada waktunya. Betul? Betul. Ya. Kalau saudara main game sampai main game itu sampai begadang, nggak tidur 3 hari 3 malam gara-gara main game, wah itu susah namanya. Bandingan 1 jam kita baca firman Tuhan, itu sangat diberkati. Amin. Dan saudara yang terkasih, hidupnya akan diubahkan kalau kau mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan, hidup kita akan diubahkan. Itulah sebabnya dia berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kadang-kadang kita saking sibuknya tidak sempat baca firman Tuhan. Ya, mulai kalau kita terlambat bangun, ya, udah cepat-cepat ke kantor, ke kocok ya, ya kan? Jangankan mandi, cuci muka juga enggak, gitu. Karena sudah telat. Ya, udahlah mandinya nanti di toilet di mana aja, di pom bensin kan gitu. Lagi Suryani kalau sudah hidupin aplikasi, wah gak bisa lagi. Ya, lednya masih nempel sampai sore. Ya, makan naik motor, telepon naik motor, main game juga di sambil naik motor. Itu luar biasa sekali. Nah, saudaraku yang terkasih, ini yang menjadi standar kita dalam firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan berkuasa mengubah hidup kita, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, mengubah hidup kita untuk kita bisa tidak hanya diberkati, tetapi menjadi berkat. Itulah dia berkata, saudaraku yang terkasih, Dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Artinya kita senantiasa menerima hasil. Kita akan senantiasa berbuah meskipun tahun-tahun kering, tapi kita tetap bisa berbuah. Ada banyak di media sosial, ada pohon mangga yang nempel, ya, ada pohon nempel di tembok begitu lalu berbuah mangga. Wah, ada satu buahnya matang kuning, satu hijau. Banyak contoh-contoh yang kita lihat, ya. Salah satu contoh yang dijadikan lambang daripada ini yaitu kelapa.
lambang pramuka. Kenapa lambang pramuka? Kelapa itu saudara dibuang kemana saja pasti bertunas, bertumbuh. Mau dia di atas karang kek, di atas batu, di tanah kering, ya pasti dia numbuh. Itu firman Tuhan katakan bagi kita bahwa hidup kita akan diubahkan meskipun dalam tahun-tahun kering, meskipun dalam musim-musim yang tidak baik mungkin, meskipun dalam situasi kondisi yang kurang baik, tapi kita masih tetap bisa bertumbuh. Ada amin? Amin. Bertumbuh saudara. Kenapa kita bertumbuh? Karena kita belajar dari situasi. Firman Tuhan bilang apa? Allah turut bekerja di dalam melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini, ambil positifnya. Allah turut bekerja. Itu artinya kita punya kesempatan, diingatkan untuk memperbaiki hidup. Amin. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih, yang ketiga saya harus sampaikan yang ketiga. Yang ketiga adalah saudara, kemanapun, dimanapun dia akan berhasil. Ya, kemanapun dia, kemanapun, dimanapun, kapanpun dia akan berhasil. Firman Tuhan berkata, apa saja yang dia perbuat berhasil. Apa saja yang diperbuat berhasil. Ya, mau dia jualan es potong berhasil. Ya, mau dia cuma ngumpulin gelas aqua contoh misalnya, muluk berhasil. Kenapa? Karena berkat Tuhan menyertai. Halo Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, ada sering orang berkata bilang mengkaitkan firman Tuhan itu dengan apa namanya? Kekayaan. Apa firman Tuhan itu yang sering dikaitkan? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Ingat, catat. Berkat Tuhan yang membuat orang susah payah tidak akan menambahi. Betul Pak, tapi kalau orang nggak kerja bagaimana bisa? Betul, maka kita kerja. Tuhan bilang kita harus kerja. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kerja yang bagaimana? Kalau sampai kita kerja lalu kemudian kita lupa akan Tuhan, itu yang salah. Kita lupa ibadah kita lupa berdoa, saking sibuknya kita kerja, itu salah. Ya, maka saudara, firman Tuhan sia-sia. Kita bekerja pun sia-sia kalau kita tidak taat sama Tuhan. Ya, tapi kalau kita setia seperti firman Tuhan katakan tadi, kemanapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun situasinya, engkau akan berhasil. Biar sedikit, biar misalnya hanya jual aqua, berhasil. Kenapa? Karena diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sekecil apapun itu pasti berhasil. Amin. Maka itu saudara, saya ingatkan, uang 1.000 yang kita beri kepada Tuhan melalui pembangunan gereja kita beri 1.000, hal yang terkecil saja, itu pasti berhasil. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya.
Mari kita tundukkan kepala saudara.